Gimana sih Bu kondisi saat ini ketahanan pangan kita di Indonesia? Kalau memang ini tidak dijaga, ini mungkin kita suatu saat akan kehilangan sawah, nggak ada sama sekali kan seperti itu ya. Nah, untuk mencegah hal tersebut nih Bu, udah ada belum sih Bu kebijakan dari Kementerian ATR BPN untuk setidaknya menekan angka alih fungsi lahan sawah ini Bu? Tapi dengan sekarang lahan sawah dilindungi itu ditetapkan, otomatis kan ini dalam kontrol pemerintah di pusat juga. Pemerintah pusat tahu apa yang terjadi di daerah seperti itu. Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi di podcast Kementerian ATR BPN bersama saya Cassandra. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu topik penting yang mana menyangkut kebutuhan pokok kita sehari-hari, yaitu nasi atau beras. Nah, Sobat pernah nggak sih kebayang gimana jadinya kalau lahan sawah terus berkurang, lalu gimana kita memperoleh ketahanan pangan untuk masa depan? Di sini, Kementerian ATR BPN memiliki peranan penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Untuk membahas hal tersebut, di samping saya udah ada Ibu Hartati Pangaribuan ya Bu Izin dari Dirjen PPTR. Apa kabar Bu? Baik, Ya, sehat? sehat. Oke. Ibu izin, ini kita mau bahas nih ya tentang lahan sawah nih yang mana ada peran ATR BPN di sana. Nah, menurut pandangan Ibu nih sebagai praktisi, gimana sih Bu kondisi saat ini ketahanan pangan kita di Indonesia? Ya, baik. Halo Sobat ATR BPN, salam kenal. Saya Hartati Pangaribuan dari Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang. Kondisi ketahanan pangan nasional pada saat ini, kalau kita mengikuti dari pernyataan pemerintah kan saat ini kita lagi swasembada ya Mbak ya. Tetapi kan kalau swasembada itu kan bukan berarti tahun ini swasembada, tahun berikutnya swasembada. Maka itu perlu tetap dijaga ya, dijaga terus kondisi pangan seperti itu. Karena seperti kita tahu bahwa saat ini kan sawah-sawah banyak juga tuh yang beralih fungsi menjadi sawah menjadi permukiman, sawah menjadi industri, sawah menjadi perdagangan jasa seperti itu ya. Jadi kalau memang ini tidak dijaga, ini mungkin kita suatu saat akan kehilangan sawah, nggak ada sama sekali kan seperti itu ya. Iya. Nah, untuk mencegah hal tersebut nih Bu, udah ada belum sih Bu kebijakan dari Kementerian ATR BPN untuk setidaknya menekan angka alih fungsi lahan sawah ini Bu? Sebenarnya dari tahun 2019 juga ada lahan baku sawah ya, tetapi itu selalu dilakukan updating sehingga tahun 2024 juga ada updating lahan baku sawah secara nasional. Kemudian 2025 tahun kemarin itu ada updating lahan baku sawah untuk Jawa seperti itu. Itu sebenarnya lahan baku sawah, yaitu lahan baku sawah yang dilihat secara existing itu memang sawah seperti itu, tidak melihat di bawahnya apakah ada perizinannya, apakah ada hak atas tanah pertanian di bawahnya, seperti itu tidak dilihat. Salah satu kebijakan dari ATR BPN itu adalah dengan mengeluarkan Kepmen 446.1 tahun 2024 seperti itu ya. 2025 ada lagi updating seperti itu. Dan perannya ATR BPN juga kan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah, Mbak Sandra, ada Perpres 59 tahun 2019. Ini sebenarnya kementerian di kementerian lembaga di pusat seperti itu, tidak BPN sendiri, tidak ATR BPN sendiri, tetapi adalah lingkup Kementerian Pusat, yaitu tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Yang tahun 2026 kemarin dilakukan revisi Perpres 59 itu menjadi Perpres 4 tahun 2026 seperti itu. Nah, di sini ATR BPN berperan sebagai Ketua Harian Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Oh ya Bu, kita kan juga sering dengar nih ada istilah LP2B, LSD, LSB. Nah, itu tuh apa sih Bu sebenarnya? LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan kemandirian pangan, seperti itu, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Sementara lahan sawah dilindungi atau LSD itu adalah lahan sawah yang ditetapkan oleh menteri di bidang agraria, seperti menteri kita ya, seperti itu ya, yang setelah melewati proses sinkronisasi oleh kementerian lembaga seperti itu.
Nah, tadi bukan LSB ya, LBS lahan baku sawah juga ditetapkan oleh Menteri di bidang urusan agraria, Menteri kita juga. Tetapi kan dia melihat lahan baku sawah, masih baku sawah gitu. Yang dilihat dia sawah, sawah belum lihat di bawahnya seperti apa, itulah LBS. Oke Bu. Nah, terus kan sempat dengar juga nih pemerintah menetapkan adanya 87% itu LBS itu menjadi LP2B atau LSD ya Bu. Nah itu kenapa sih Bu penetapannya di angka 87%? Oke, sebenarnya bergerak dari astacita dari Presiden kita ya, astacita yang kedua dalam rangka memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru, seperti itu. Jadi ditetapkan di Perpres nomor 12 tahun 2025 RPJMN 2025 sampai 2029. Nah, di situ disebutkan ada 87% dari LBS menjadi LP2B. Seperti itu sih. Jadi dari RPJMN dari Perpres 12 tahun 2025 sebenarnya. Nah Bu, gimana sih Bu prosedurnya nih Bu? Mungkin prosedur singkatnya biar kita kebayang gimana sih penetapannya LSD ini? Proses penetapan LSD ini sebenarnya dalam perjalanan yang tidak pendek ya, tidak singkat seperti itu. Jadi pertama sekali itu kita baseline-nya itu adalah LBS. Tadi kan kita udah bahas tentang LBS itu ya, yang ditetapkan oleh Menteri Agraria juga. Dilihat, diambil data LBS, kemudian kita melakukan klarifikasi ke pemerintah daerah seperti itu, mana nih yang menjadi faktor-faktor pengurang atau misalnya hak atas tanah non pertanian yang ada di bawahnya, kemudian perizinan, kemudian kondisi existing non sawah seperti itu kita ambil dokumen tersebut dari pemerintah daerah mestinya seperti itu. Nah ibaratnya kalau LSD itu adalah LBS yang sudah digunting, ibaratnya dikurangin dengan faktor pengurang tersebut, itu LSD. Nah setelah itu dapat, sudah tidak ada lagi misalnya data dari daerah seperti itu, dilakukan klarifikasi. Kita masih tanya ulang lagi, oh seperti ini ya LSD indikatif, jadi begini nanti di kabupaten Bapak Ibu Saudara seperti itu kan. Nah kalau selanjutnya nanti setelah itu dilakukan lagi sinkronisasi. Sinkronisasi ini sebenarnya dalam rangka untuk menyinkronkan dengan kementerian lain, misalnya batas administrasi itu kita ini ke Kemendagri seperti itu kan. Kemudian untuk kawasan hutan kita ini ke Kementerian Kehutanan. Kalau misalnya terkait irigasi ke PU, terkait cetak sawah ke Kementan. Seperti jadi terlibat kementerian lembaga ini semuanya berperan. Termasuk nanti BIG melakukan QC untuk peta LSD tersebut. Nah Bu, kan dari tadi bicara tentang pemerintah menetapkan. Nah kalau kita nih sebagai masyarakat gimana sih biar tahu kalau lahan itu udah ditetapin LSD Bu? Apakah ada websitenya gitu Bu yang bisa kita akses? Iya, kalau LSD mungkin bisa dilihat di kabupaten kota atau wilayah ya, kantor wilayah BPN. LSD itu ada di peta LSD itu waktu ditetapkan pada tanggal 16 Desember tahun 2021 sesungguhnya itu dikirimkan ke pemerintah daerah di 151 kabupaten kota dan juga di kantor pertanahan dan juga kantor wilayah. Jadi peta itu ada di sana, masyarakat boleh sebenarnya mendapat informasi tersebut. Seperti itu. Nah Bu, kalau misalnya lahan kita yang udah LSD, nah ternyata kita pengen nih ada perubahan fungsi lahan sawah itu. Nah itu ada nggak sih Bu syarat dan proses yang harus kita tempuh dan apakah lahan LSD ini bisa dijual Bu? Oke, pertama satu dulu ya, karena kan pertama itu kalau misalnya persyaratan melakukan perubahan penggunaan pemanfaatan tanah seperti itu berarti ya kalau saya tangkap ya Mbak Sandra ya. Ada di Permen 2 tahun 2024, Permen APR BPN nomor 2 tahun 2024 ada berbagai
panjang tuh persyaratannya, mengajukan permohonan, kemudian setelah itu komitmen investasi dalam waktu 3 tahun sudah akan dibangun, kemudian ada NPWP kalau memang dia badan hukum, kemudian ada KTP lah wajib ya kalau kita melakukan permohonan seperti itu, kemudian peta bidang tanah itu shape file dan spasial. Kemudian apakah ada alas hak atas tanah yang dimaksud, seperti itu. Nah itu antara lain yang harus dilengkapi. Tapi kan saat ini kan sedang moratorium ya, Mbak Sandra ya. Jadi kan moratorium ini mungkin dalam pemenuhan ke 87% ini sebenarnya. Jadi belum bisa dilakukan seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan keduanya, Pak? Tadi kalau untuk LSD ini Bu, bisa nggak sih Bu kita jual atau diwariskan gitu lahannya? Oke, untuk lahan sawah dilindungi ini kan sebenarnya misalnya saya punya lahan bahwa dia statusnya lahan sawah dilindungi seperti itu, ya bisa aja dijual. Tetapi kan perubahan penggunaan tanahnya kan tidak bisa berarti sembarangan juga ya. Kemudian apalagi diwariskan, bisa banget diwariskan kepada keturunannya ya? Bisa. Jadi hanya sebenarnya status aja sebenarnya lahan sawah dilindungi dia sawah seperti itu. Ada nggak sih Bu risiko jika kita merubah penggunaan fungsi lahan ini Bu yang tanpa prosedur yang tepat itu? Mestinya ada ya, itu kan sebenarnya kita merubah pemanfaatan ruangnya. Jadi nanti ini lebih ke ranah ke penertiban ruang, bukan di kami ininya. Tapi secara tata ruang, perubahan penggunaan pemanfaatan ruang pasti ada. Mungkin sanksi administrasi atau apa saya kurang mendalami, tetapi ada itu di direktorat yang pemanfaatan ruang atau penertiban seperti itu. Nah Bu, kan dari tadi kita udah ngebahas gimana pemerintah menetapkannya, terus bagaimana masyarakat tahu lahannya sudah ditetapkan LSD atau belum. Nah, untuk dari yang sudah diterapkan nih Bu, gimana sih Bu sejauh ini progres penerapan kebijakan LSD ini yang ada di sejumlah daerah gitu Bu? Mungkin bisa sharing ke kita salah satu contohnya di daerah mana gitu Bu? Iya, penerapan kebijakan penetapan lahan sawah dilindungi ini sebenarnya baru di 8 provinsi ya, 191 kabupaten kota, yaitu Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat. Jadi di 8 provinsi sebenarnya ini lumbung pangan seperti itu. Kalau kita lihat sih sebelum LSD ini ya, alih fungsi itu kan sangat marak. Ibaratnya pemerintah pusat tidak tahu apa yang terjadi di daerah. Seperti itu. Tapi dengan sekarang lahan sawah dilindungi itu ditetapkan, otomatis kan ini dalam kontrol pemerintah di pusat juga. Pemerintah pusat tahu apa yang terjadi di daerah seperti itu. Itu salah satu sebenarnya poin yang kita harus kita akui bahwa itu tidak loss seperti itu ya, seperti itu. Kalau kita lihat sih. Jadi penerapannya antara lainnya di situ di 8 provinsi menurut saya sih terkontrol seperti itu. Karena ada hal yang tidak bisa kita kontrol karena kita tidak pegang kan. Ini karena kita pegang, kita tahu barangnya, berarti kita bisa kontrol seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi sebenarnya kebijakannya itu ya so far di tiap daerah tuh masih ongoing gitu Bu ya. Iya. Dan tapi ada juga kan Bu yang dari daerah itu menuju untuk LSD itu juga ada kan? Ada. Sekarang ini sebenarnya 12 provinsi yaitu Kalimantan dan Sumatera itu lagi proses penetapan LSD udah tahap sinkronisasi namanya. Itu sebenarnya sudah tahap terakhir dari rangkaian dari penetapan lahan sawah dilindungi. Next-nya lagi adalah 17 provinsi. Jadi Indonesia Timur, Papua, Ambon, Maluku dan seterusnya NTT seperti itu juga akan ditetapkan. Kalau rencana sih tahun ini juga seperti itu. Nah tadi dari penjelasan Ibu kan sebenarnya tuh kita udah dapat insight nih Bu kalau sebenarnya pemerintah itu sudah menuju ke ketahanan pangan nasional yang mana menjaga lahan sawah agar tetap menjadi sawah ya Bu. Ya. Nah untuk kedepannya nih Bu, ada nggak sih Bu dari Kementerian ATR BPN kedepannya itu gimana sih Bu agar kebijakan ini terus ada gitu? Iya, baik. Seperti tadi itu ya rangkaiannya ada LBS, LSD, kemudian LP2B. LSD ini adalah bridging menuju ke LP2B. Jembatan seperti itu. Apabila nanti LSD ini dikawal sampai terintegrasi dalam rencana tata ruang dari satu kabupaten kota,
mestinya ini kan sudah aman gitu. Dia menjadi LP2B. Nah, LP2B ini kan kalau Undang-Undang 41 tahun 2009 dia bisa beralih fungsi hanya di 3, yaitu di PSN, kemudian di kebencanaan, kemudian kepentingan umum. Nah, seperti itu. Dan hanya di sini aja dia bisa beralih fungsi. Dan itu nanti kalau alih fungsi, sedangkan ini aja yang 3 ini yang saya sebutkan tadi itu beralih fungsi, itu juga tetap melakukan penggantian lahan kalau Undang-Undang 41. Jadi sebenarnya yang akan dilakukan ATR BPN adalah setelah LSD ini akan diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang. Kalau dia terintegrasi masuk dalam rencana tata ruang, ibaratnya dia sudah dikawal, dia seperti itu, sudah dikurung lah di dalam situ, sehingga akan sulit dia beralih fungsi. Itu sebenarnya goalnya di situ. Menarik. Berarti semua ini sebenarnya saling terhubung ya Bu, dari segi tata ruangnya, terus gimana untuk kita punya cadangan ke depannya ketahanan pangan nasional gitu ya Bu. Iya. Nah, Sobat ATR BPN, itu dia tadi pengenalan singkat ya Bu dari Ibu Tati mengenai ketahanan pangan nasional, dimulai dari perbedaan dari LP2B LSD, terus bagaimana pemerintah menetapkan lahan itu LSD, hingga gimana sih masyarakat tahu nih lahan mana aja yang udah ditetapin. Nah, makasih ya Bu insight-nya. Jadi kita yang masih awam nih kayak dikasih tahu bridging awalnya dulu nih tentang LP2B dan LSD dan gimana sih pemerintah progresnya udah sejauh mana. Nah, tapi Bu sebenarnya setelah ini tuh masih ada pembahasan lebih lanjut lagi nih Bu terkait khususnya kebijakan LP2B dan LSD ini. Nah, untuk itu ditunggu episode selanjutnya di podcast Kementerian ATR BPN. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa, dadah.